Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah walaupun di suasana pandemi seperti ini dan dalam keadaan kuliah daring seperti ini juga. Perkenalkan, saya Anggrek Sasirait selaku moderator yang akan memimpin penjelasan dari kami sendiri kelompok 2, yang mana kami akan membahas tentang komputerisasi dalam sains modern. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari kami dari kelompok 2, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Anggrek Sasirait. Kemudian yang kedua ada Dinda Syafira. Kemudian yang ketiga ada Randu Pramono. Kemudian yang keempat ada Ahmad Naufal, yang kelima ada Gunawan Ritonga, yang keenam ada Echa Putri Khairani, yang ketujuh ada Ayu Raminia, dan yang terakhir yang kedelapan ada Lutfia Azhar Nasution. Baiklah, tanpa membasa-basi dan membuang-buang waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari kami yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafira, NIM 0307 193148. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komputerisasi. Komputerisasi adalah rangkaian elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Pada dasarnya, komputer merupakan suatu alat yang akan salah fungsi jika tidak dipergunakan dengan benar, walaupun kesalahan dapat juga bersumber pada alat tersebut. Kemudian, saya akan menjabarkan tentang definisi sains modern. Sains modern adalah suatu bagian tahapan perkembangan kehidupan manusia yang hadir di masa kini. Adanya produk telepon genggam, komputer, internet, televisi, kendaraan bermotor, dan lain-lain menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi ketergantungan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya sendiri. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah komputerisasi dalam sains modern. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengelola data menurut produser yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Yang pertama itu ada satu komputer mekanik. Perkembangan komputer diawali dengan mesin hitung pramodern. Komputer mekanik adalah mesin yang dilakukan komputasi dengan menggunakan komponen gerak atau mekanik seperti gerigi, katup, dan lain-lain. Contohnya seperti sempoa atau abakus, mesin buatan. Yang kedua adalah mesin buatan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Naufal dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang komputer digital. Komputer modern telah merevolusi kehidupan manusia dan melakukan tugas yang tak terbayangkan sebelumnya terjadi hanya sejak beberapa dekade lalu. Hal tersebut dapat terjadi karena inovasi dan penemuan dan oleh ilmuwan bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi ada satu penemuan yang fundamental yang hampir semua bergantung kepada transistor. Contohnya yaitu komputer generasi pertama. Komputer digital generasi kedua yaitu pada tahun 1948 penemuan transistor sangat memenuhi perkembangan komputer.
Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit atau IC, yakni kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ketiga ini, ia menjadi lebih kecil, cepat, serta murah. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Setelah IC, ada Large Scale Integration atau LSI, yang mana tujuan LSI ini adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada tahun 1980-an, dikembangkan lagi menjadi Very Large Scale Integration atau VLSI, yang mana ia dapat memuat ribuan komponen dalam satu chip. Selanjutnya dikembangkan lagi menjadi Ultra Large Scale Integration atau ULSI, yang mana ia dapat meningkatkan menjadi jutaan dalam satu chip. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah komputer yang saat ini sedang Anda gunakan. Komputer generasi ini dikembangkan sejak tahun 1985. Komputer ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti memiliki bahasa pemrograman yang banyak, memiliki kecepatan yang luar biasa, dan performa yang baik. Komputer masa depan ini masih dalam tahap perkembangan. Di Jepang, didirikan ICOT, yang mana Institute of New Computer Technology, untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Baik, materi selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Raminihia, NIM 0307193092. Di sini saya sebagai pemakalah kelompok 2 akan menjelaskan bagian D, yaitu contoh penerapan komputerisasi dalam sains modern. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer, tidak perlu membuat model sebenarnya, atau menghindari biaya dan risiko bahaya nuklir. Para ahli kimia dapat menggunakan komputer untuk membuat model-model molekul dan melihat reaksi kimia melalui simulasi dalam pencampuran masing-masing molekul. Ahli geologi menggunakan komputer tidak mempelajari keadaan tanah serta kontur dan suatu daerah. Para ahli perancangan bentuk, misalnya perancangan tata usaha, tata ruang, mobil, arsitektur, bangunan rumah, menggunakan aplikasi dan komputer aided design atau CAD, program software yang sering digunakan dalam AutoCAD. Perjalanan ke ruang angkasa yang memerlukan ribuan pekerjaan mendetail sangat dimudahkan dengan bantuan komputer, di mana pengawasan dapat dilakukan melalui kontur di stasiun bumi maupun yang ada dalam pesawat. Untuk melakukan pengolahan data, penelitian khususnya analisis data statistik, aplikasi komputer pengelolaan data sangat memudahkan para peneliti dan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Azhar Nasution akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan komputerisasi dalam sains modern.
Kelebihannya, 1. Semakin cepat dalam mengakses informasi media yang mencakup perubahan modernisasi. Kedua, semakin mudah dalam berkomunikasi antar sesama orang dan atau negara. Ketiga, tidak terbatas dengan ruang, waktu, dan fasilitas yang disediakan. Keempat, efisiensi terhadap waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, membantu kehidupan manusia sehari-hari dalam mengakses berbagai persoalan masalah yang ada. Kekurangannya, pendekatan analisis sains komputerisasi sangatlah reduksionis, sehingga membawa pada gambaran realitas yang salah. Pendekatan analisis seperti ini tidak berfungsi dengan baik untuk menganalisis objek-objek yang hidup. Karena inilah, maka sains sangat terbatas dari dalam banyak hal, tidak dapat membantu kita dalam memahami alam. Akibatnya, banyak persoalan manusia yang kompleks luput dari analisis sains. Dan penerapan tersebut dalam memahami alam juga diterapkan dalam memahami manusia, yang mengatakan bahwa manusia itu tidak lebih dari benda mati. Tanpa dinamika yang kompleks, tidak hanya sebagai makhluk hidup, melainkan juga makhluk yang berakal dan berperasaan. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung penjelasan dari kami, yang mana kita tadi telah mendengarkan penjelasan dari ke-7 pemateri sebelumnya. Saya di sini sebagai moderator meminta maaf bila ada kesalahan, dan mewakili dari kelompok 2 meminta maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang jika ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom diskusi di grup kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi